Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem inferensi fuzzy. Nah, jadi di sini sistem fuzzy ditemukan oleh Lotfi-Zadeh pada tahun 65. Di sini dia sebagai perluasan dari logika klasik atau biner yang hanya mengenal dua nilai, yaitu benar atau salah, atau satu atau nol. Nah, di sini logika fuzzy merupakan metode komputasi yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dan nilai yang samar atau tidak pasti. Nah, di sini dalam logika fuzzy, nilai kebenaran dinyatakan dalam rentang 0 sampai dengan 1, sehingga dia memungkinkan adanya tingkat keanggotaan antara benar atau salah. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa sistem fuzzy menirukan bagaimana manusia menggunakan perkiraan, pertimbangan, atau approximate reasoning dalam hal berhubungan dengan ketidaktepatan, ketidakpastian, ketidakakurasian, ketidakjelasan, subjektivitas, persepsi, dan lainnya dalam yang dialami setiap hari dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ini bagian yang meliputi logika boolean konvensional yang dikembangkan untuk menangani kesalahan konsep kebenaran sebagian sampai dengan nilai kebenaran di antara nilai kebenaran lengkap dan nilai dan kesalahan lengkap. Transisi dari nilai kebenaran, yaitu kebenaran lengkap ke kesalahan lengkap, ditampilkan dalam fuzzy set dan tidak dalam crypt set. Jadi dalam crypt set di sini seperti set A di umur tua, di sini adalah A lebih besar sama dengan 35. Jadi di mana crypt setnya ini kalau di atas 35 dia dipastikan adalah umur tua. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau crypt set A itu umur tua lebih dari sama dengan 35, maka dikategorikan anggotanya adalah 35, 36, 37, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan usia 34,9? Apakah tepat dikategorikan tua atau dia masih terbilang muda? Nah, masalah seperti ini juga sering terjadi pada berbagai ukuran lainnya, seperti panas, dingin, tinggi badan, dan kemahalan sebuah harga. Nah, maka dalam fuzzy set, transisi dari fungsi anggota ke bukan anggotaan dalam himpunan ini adalah granual atau berjenjang dan tidak berubah secara mendadak, seperti itu. Nah, dari tadi kita sebut adalah fuzzy set atau himpunan fuzzy. Nah, dalam logika fuzzy, di sini suatu elemen dapat menjadi anggota suatu himpunan dengan derajat keanggotaan tertentu. Nah, kalau di sini ada logika fuzzy yang sudah diaplikasikan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian bahasa yang digunakan oleh pakar ketika mereka mengungkapkan dengan kata-kata pengetahuan mengenai domain tertentu. Nah, pada logika fuzzy ada derajat ketidakpastian yang digunakan tidak hanya dalam merepresentasikan pengetahuan pakar, tetapi juga dalam memproses tugas-tugas pakar. Nah, pengetahuan direpresentasikan dalam sistem pakar fuzzy menggunakan variabel linguistik, nilai linguistik, istilah linguistik, dan fungsi keanggotaan, serta rule if then fuzzy. Nah, di sini dalam variabel linguistik, ya karena logika fuzzy kita menggunakan variabel linguistik, dia mengambil nilai linguistik yang terdiri dari kata-kata atau istilah linguistik yang diasosiasikan dengan derajat keanggotaan dalam himpunan, ya, yaitu adalah himpunan fuzzy tadi. Nah, contohnya, misal tinggi itu adalah himpunan fuzzy, dan ada seseorang yang tingginya 170 cm. Nah, maka di sini tinggi ini dia tidak diasumsikan sebagai nilai numerik 1,75 meter atau 170 meter cm. Nah, tapi dia diperlakukan sebagai variabel linguistik ya, di mana dia memiliki nilai keanggotaan, misalnya di sini adalah 0,92. Ya, jadi dia ada dalam himpunan tinggi. Nah, sedangkan misalnya orang dengan ketinggian 150, dia memiliki nilai keanggotaan 0,2, berarti dia tidak
lebih tinggi, seperti itu. Nah, variabel linguistik dia mengambil nilai-nilai yang didefinisikan dalam himpunan istilah, yaitu istilah linguistik. Nah, istilah linguistik ini adalah kategori subjektif untuk variabel linguistik. Contohnya, misal variabel usia, ada istilah set T, ini adalah dapat didefinisikan misalnya muda, tidak terlalu muda, dan sebagainya. Nah, dalam setiap istilah linguistik diasosiasikan dengan fuzzy set atau himpunan fuzzy tadi, yang masing-masing memiliki fungsi anggota atau membership function yang telah didefinisikan. Nah, di sini membership function ini adalah fungsi yang memetakan nilai input numerik ke dalam derajat keanggotaan dalam rentang 0 sampai dengan 1. Jadi yang paling rendah adalah 0, yang paling tinggi adalah 1. Nah, di sini fungsi anggota ya pengukuran subjektif untuk istilah linguistik dan bukan fungsi probabilitas. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, dia ada rentang 0 sampai dengan 1. Nah, di sini adalah grafik dari si fungsi anggotanya. Nah, ada beberapa bentuk umum dari fungsi anggota ya. Di sini ada triangular, kemudian ada trapezoidal yang berbentuk trapesium, kemudian ada Gaussian MF, dan ada generalized Bell MF. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing grafiknya, jenis fungsi anggotaannya, di sini kalau untuk yang bentuknya triangular, ya dia di sini ada titik awal ya, titik awalnya, lalu di sini ada titik puncak, dan di sini ada titik akhir. Ya, di mana kalau untuk di sini keanggotaan naik dari A ke B, atau dari titik awal ke titik puncak, mencapai nilai maksimum 1 di titik puncak, lalu turun dari titik puncak ke titik akhir. Ya, di sini ada rumusnya, max dalam kurung min, dalam kurung X min A per B min A, kemudian ada C min X per C min B, dan 0. Ya, jadi di mana kalau dia dimulai dari titik awal ke puncak, kita akan menggunakan X min A per B min A. Nah, kalau misalnya dari titik puncak ke titik akhir, kita akan menggunakan C min X per C min B. Nah, dan kalau misalnya dia lebih dari titik akhir dan kurang dari titik awal, berarti nilai membership function-nya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah trapezoidal. Nah, trapezoidal ini dia berbentuk dia berbentuk trapesium dengan 4 parameter. Ada titik awal naik ya dari X-nya sini, titik awal naik, lalu ada titik awal datar dan titik akhir datar, lalu ke titik akhir turun, seperti itu. Jadi nilai keanggotaan naik dari titik awal ke titik awal naik ke titik awal datar itu konstan, kemudian dari di antara titik awal datar ke titik akhir datar, lalu turun dari titik akhir datar ke titik akhir turun, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang Gaussian MF, di sini dia berbentuk lonceng seperti distribusi Gaussian atau normal. Di sini ada parameternya, ada pusat fungsi, kemudian ada lebar fungsi, kemudian nilai keanggotaan tertingginya berada di dalam pusat fungsinya dan menurun secara simetris. Nah, sedangkan yang generalized Bell MF, ini dia memiliki bentuk lonceng yang lebih fleksibel dibanding dengan Gaussian. Nah, di sini kalau untuk triangular MF dan trapezoidal, di sini dia adalah fungsi sederhana yang sering digunakan karena kemudahan komputasi. Jadi untuk untuk SBP ini kita juga akan menggunakan triangular dan trapezoidal MF. Kemudian kalau untuk Gaussian MF, di sini cocok untuk data yang simetris. Dan generalized Bell MF, dia memberikan fleksibilitas lebih untuk mengatur bentuk loncengnya. Gitu. Ini adalah untuk fungsi anggotanya.
Nah, ini adalah model sistem pakar, jadi dari sistem pakar fuzzy, jadi dari Cripps input values, kemudian kita lakukan fungsifikasi ya, di mana kita akan menentukan fungsi anggota dan memasukkan nilai-nilai dari Cripps input ke dalam fuzzy setnya. Kemudian kita lakukan inferensi ya, di sini fuzzy inference engine. Lalu kita lakukan defusifikasi ya, dan untuk menghasilkan Cripps output values yang akan kita berikan lagi kepada user seperti itu. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk defusifikasi. Jadi Z di sini maksudnya adalah defusifikasi. Rumusnya adalah Z sama dengan dalam kurung Z1 dikalikan alfa predikat rule 1 ditambah Z2 dikali alfa predikat rule 2 dan seterusnya. Dibagi dengan alfa predikat rule 1 ditambah alfa predikat rule 2 dan seterusnya. Nah, apa itu alfa predikat rule? Jadi, alfa predikat ini adalah kekuatan dari rule-nya. Nah, di sini dia menentukan kekuatan rule dengan caranya ada dua, jadi tergantung dari logika matematika yang ada pada aturannya. Nah, kalau untuk rule yang memiliki logika N, maka kita akan mencari nilai minimum dari nilai fungsi anggota evidence 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan kalau nilai logikanya adalah OR, maka kita akan mencari nilai maksimum dari nilai fungsi anggota evidence 1, 2, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini kita ada contoh ya, contoh di sini diketahui sistem deteksi kemanisan. Nah, di sini indikator kemanisannya adalah tingkat warna kemerahan dan keharuman. Ada dua rules, if M1, NH1, dan K1, dan rule 2-nya if M4, NH3, dan K3. Nah, kemudian kita dapat nih inputnya. Inputnya adalah skor kemerahan M sama dengan 30 dan keharuman H sama dengan 65. Kita akan menentukan buah tersebut manis apa tidak dengan menggunakan defusifikasi metode Fukamoto. Pertama, kita akan mencari fungsi anggota dari masing-masing indikatornya ya. Tadi ada kemerahan, kemudian ada keharuman, dan ada, apalagi tadi satu lagi, tadi ada keharuman, kemerahan, dan kemanisan. Nah, kita mulai dari kemerahan terlebih dahulu. Nah, kita mulai pertama dari M1. Jadi dia ada beberapa istilah linguistiknya ya. Ada beberapa istilah linguistiknya di sini. Ada M1, M2, M3, M4, dan M5. Nah, kita mulai dari pertama si M1. Nah, M1 di sini dia adalah trapezoidal. Dia adalah trapezoidal setengah ya, jadi hanya setengah trapesiumnya. Nah, berarti di sini kita akan mulai dari yang paling ujung nih. Ya, dari ujungnya datar, ya, dari titik awal datar. Ya, titik awal datar. Kemudian kita lihat di sini berarti fungsi anggotanya adalah 1. Ya, dengan kondisi di mana X-nya itu kurang dari sama dengan alfa. A. Nah, A di sini adalah si 10. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah saat titik grafiknya turun. Jadi dari titik akhir datar dan ke titik akhir turun. Nah, berarti kalau turun, kita akan menggunakan yang B min X per B min A. Ya, dengan kondisi X-nya antara A dan B. Seperti itu. Kemudian nilainya 0. Yang terakhir ya, 0 jika X-nya lebih dari B. Seperti itu. Nah, kemudian
Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, mohon maaf. Nah, di sini yang kedua adalah si M2. Nah, M2 di sini dia adalah triangular. Nah, berarti kalau dia triangular, mohon maaf sebentar. Nah, kalau misalnya di sini dia adalah triangular, nah berarti kita akan mulai dulu dari titik awalnya. Titik awalnya berarti ada pada 10 ke titik puncak. Nah, karena dia titiknya naik, garisnya naik, kita akan pakai yang X min A per B min A. Ya, di mana kondisinya adalah X-nya ada antara si 10 dan sampai dengan 30 atau A antara A dan B. Nah, kemudian di sini, oh sorry, yang ini ya, M2. Nah, yang kedua adalah di mana dia titik turun dari titik puncak ke titik akhir. Nah, berarti kalau dia turun, kita akan pakai yang C min X per C min B. Jika di antara dengan kondisi si X-nya ada antara B dan C. Gitu. Dan 0 jika X-nya atau X-nya ada di antara kurang dari A dan lebih dari B. Seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah M3. Nah, M3 di sini adalah trapezoidal full ya. Jadi di sini ada titik awal naik, kemudian ada titik awal datar, titik akhir datar, lalu titik akhir turun. Berarti kita mulai dari yang titik awal naik ke titik awal datar. Nah, karena dia ada grafik naik, kita pakai yang X min A per B min A. Ya, dengan kondisi di mana X-nya di antara A dan B. Gitu. Sorry, A dan B. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi ke yang datar. Nah, kalau datar pasti dia nilainya 1. Jadi dia 1 jika X-nya di antara B dan C. Kemudian dari titik akhir datar ke titik akhir turun. Nah, berarti kalau grafiknya turun, kita pakai yang D min X per D min C jika kondisinya di antara X di antara C dan D. Jadi untuk ABC-nya ini tinggal dilihat dari angkanya saja dan letak grafiknya aja gitu. Untuk keseluruhan rumusnya sama. Kemudian nilai 0 jika X-nya kurang dari A dan X-nya lebih dari D. Kemudian yang keempat adalah M4. Di sini dia sama seperti M2 ya. Sini dia sama. Ini untuk grafik naik, ini untuk grafik naik, kemudian grafik turun, lalu 0. Yang terakhir adalah M5. M5 ini adalah setengah trapezoid. Jadi di sini dia ada grafik naik. Kita pakai X min A per B min A. Dan grafik datar. Nah, berarti kalau datar ya nilainya 1. Nilai 1 jika X-nya lebih besar sama dengan B. Gitu. Nah, kemudian kita juga akan mengulangi pencarian fungsi anggota ini pada tingkat keharuman dan kemanisan. Ya, sama jadinya. Untuk kemanisan di sini dia ada setengah triangular. Jadi di sini langsung titik puncak ke titik turun. Nah, di sini berarti kita akan menggunakannya B min X per B min A karena dia adalah grafik turun. Nah, kemudian ada 0 jika X-nya lebih besar dari B. A-nya adalah si 0 ini. Nah, kemudian yang kedua dia adalah triangular full. Jadi ada garis naik dan garis turun. Kalau yang naik kita pakai kita pakai X min B per B min A. Dan kalau yang turun kita pakai C min X per B min X. Nah, sedangkan nilainya 0 jika X-nya kurang dari sama dengan A atau X-nya lebih dari sama dengan C. Nah, untuk yang ketiga, dia di sini X ada grafik naik, berarti kita pakai X min A per B min A.
lalu nilai 0 jika X-nya kurang dari A. Seperti itu. Nah, ini kita menentukan fungsi anggotanya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita menentukan fungsi anggota dari masing-masing indikatornya dan dari masing-masing istilah linguistiknya, ya kita akan menentukan nilai dari rules-nya. Jadi kita mulai di sini dari rule 1. Di rule 1, di sini rule-nya adalah if M1 and H1 dan dia K1. Berarti yang kita pakai adalah M1, H1, dan K1. Dengan M-nya sama dengan 30 ya, atau ini kita katakan X, dan hanya adalah 65, ini juga kita katakan X. Nah, berarti kita mulai dari M1. M1 tadi fungsinya adalah 1 jika X-nya kurang dari sama dengan A, B min X per B min A jika X-nya di antara A dan B, lalu 0 jika X-nya lebih dari sama dengan B. Nah, kita masukinlah angka-angka untuk A dan B-nya. Berarti di sini nilainya 1 kalau X-nya lebih dari sama dengan 10, kemudian 3 min X per 30 min 10 jika X-nya di antara 10 dan 30, 0 jika dia lebih besar sama dengan 30. Nah, berarti kita substitusikan isi X-nya. Si M-nya adalah 30, berarti kita cari yang tepat. Nah, yang tepat adalah X ini sama dengan, lebih besar sama dengan 30, berarti jawabannya adalah 0. Maka M1-nya adalah 0. Nah, kemudian yang H1. Nah, ini adalah fungsi H1. Kita masukkan saja nilainya untuk B dan A-nya. Seperti ini, jadinya 50 min X per 50 min 0. Jika X-nya di antara 0 dan 50, lalu 0 jika X-nya lebih besar sama dengan 50. Nah, X-nya tadi adalah si 65. Maka yang cocok adalah yang 0. Jadi, maka H1 nilainya adalah 0. Nah, kalau kita sudah menemukan nih hasil derajat fungsi keanggotaan dari masing-masing istilah linguistiknya, maka kita akan mencari alfa predikatnya. Ya, tadi alfa predikat ada 2, kalau menggunakan N kita cari nilai minimumnya, kalau OR kita akan cari nilai maksimumnya. Nah, karena di sini dia pakai N, ya, kita lihat pada rules-nya dia pakai N, maka kita akan cari nilai min dari M1 dan H1. Berarti 0 dan 0, berarti yang nilai minimumnya adalah 0. Nah, maka kita akan cari nilai konklusinya, yaitu K1. Nah, kita akan mencari K1. Kita tentukan dulu tadi fungsi anggota dari K1. Fungsi anggota dari K1 ada B min X per B min A jika X-nya di antara A dan B, lalu 0 jika X-nya lebih dari sama dengan B. Maka kita masukkan angkanya 5 min X per 5 min 0, atau 0 jika X-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, karena yang akan kita tentukan adalah si X-nya, nah di sini maka kita substitusi dia masuk kita. Dengan 5 min rendah, di sini ini adalah X ya maksudnya, sama dengan alfa predikat. Jadi sama dengan kekuatan rules-nya. Jadi kita masukkan di sini 5 min X atau 5 min rendah dibagi 5 sama dengan 0. 5 min rendah sama dengan 0 dikali 5, rendah sama dengan 5. Di sini kita labelkan dia dengan Z1. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan kemanisan untuk ZR1, kita akan cari untuk, di sini ada model fazinya ya. Nah, di sini model fazinya tadi untuk yang kemerahan adalah 30. Ya, 30 di sini. Dan nilai fungsi anggotanya adalah 0, berarti di sini. Gitu ya, jadi. Sedangkan untuk yang keharuman tadi 65 dan nilai keanggotaannya adalah 0. Kemudian skor kemanisannya tadi adalah 5 di sini. Nah, maka kita akan cari nilai minimumnya gitu. Jadi ini adalah 0 juga. Nah, selanjutnya kita akan ke rules kedua. Rules kedua tadi adalah if M4 and H4 dan
K3. Nah, untuk M4, berarti kita cari dulu nih fungsi anggota untuk M4. Fungsi anggota untuk M4, di sini ada AX min A, per B min A, lalu ada C min X per C min B, dan ada 0. Kita masukkan nilainya. Untuk A-nya adalah 50, B-nya adalah 70, C-nya adalah 90. Nah, jadi kita cari nih, yang mana dia yang cocok untuk M sama dengan 30. Nah, karena 30 di sini dia kurang dari, ini bukan 70 ya, ini adalah 50. Jadi karena 30 dia kurang dari 50, maka kita akan pakai yang 0. Gitu. Maka M4-nya tentu adalah 0. Kemudian H3. Ini adalah fungsi anggota H3. Kita masukkan nilainya, A-nya adalah 50 dan B-nya adalah 100. Nah, tadi hanya atau X-nya adalah 65. Berarti yang kita cari yang cocok. 65 ada pada antara 50 dan 100. Berarti kita pakai yang X min 50 per 100 min 50. Hasilnya adalah 0,3. Nah, setelah kita mendapatkan derajat fungsi keanggotaan dari M4 dan M3, kita akan tentukan alfa predikatnya. Ya, sama-sama N, jadi kita cari nilai yang minimum antara 0 dan 0,3. Jadi yang nilai terkecil adalah 0. Berarti alfa predikatnya adalah 0. Nah, maka kita masukkan kembali K3, karena tadi konklusinya adalah K3. Ini adalah fungsi keanggotaan dari K3, kita masukkan nilainya. Nah, di sini kita kan berarti kita pakai yang X min 7,5 dibagi 10 kurang 7,5. Kita substitusikan dengan sama dengan predikat, alfa predikat. Berarti di sini manis dikurangi 7,5 sama dengan 0. Manisnya adalah 7,5. Dan kita beri label Z2. Nah, karena rules-nya sudah habis, ya, karena rule-nya tadi cuma 2 ya. Nah, berarti kita lanjut ke, ini model fuzzy-nya dulu. Nah, jadi tadi M4 dia adalah triangular, di mana tadi M-nya adalah 30 ya, di sini. Nah, derajatnya adalah, fungsi anggotanya adalah 0. Kemudian untuk keharuman, tadi dia ada pada 65. Berarti ada di sini ya. Ternyata dia ada 0,3. Dan yang terakhir adalah kemanisan. Di sininya kita carinya adalah tadi di sini ya 7,5, lalu nilainya minimum kita pakai. Gitu, karena dia tadi N ya, jadi di sini kita yang 0. Gitu. Nah, kemudian kita lakukan difusifikasi. Rumusnya tadi adalah Z1 dikali alfa predikat rule 2 ditambah Z2 dikali alfa predikat rule 2 dibagi dengan alfa predikat rule 1 ditambah alfa predikat rule 2. Jadi, di sini ada 5. Ya, tadi Z1-nya adalah 5, dikalikan alfa predikat rule-nya adalah 0, ditambah Z7,5, ini adalah Z2, dikalikan 0, alfa predikat rule-nya, lalu dibagi dengan penjumlahan alfa predikat rule 1 dan 2. Jadi 0 dibagi 0 hasilnya adalah 0. Ya, maka buah tersebut memiliki skor 0. Masuk ke dalam tidak manis. Gitu. Nah, jadi di sini untuk hasil difusifikasi, ya, ini adalah tadi dia grafik kemanisan. Tadi untuk kemanisan, di sini adalah hasilnya tadi 7,5 ya, lalu ada 5. Nah, jadi dari dua rules ini, tadi kita temukan adalah tingkat kemanisannya adalah 0. Maka dia masuk ke dalam K1. Gitu. Nah, maka tingkat kemanisan dari buah yang merah 30 dan harum 65 itu adalah 0. Sebanyak
dengan fungsi anggota sebanyak 1 di K1. Maka buah tersebut manisannya rendah atau tidak manis. Oke, sampai sini adalah penjelasan tentang sistem inferensi fuzzy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.